Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Yang terhormat Ibu Ananda Putri SPD, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Sahid Jakarta. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Ananda Putri yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah pada siang hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, tak kenal maka tak sayang nih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Febriana Regita sebagai moderator pada kelompok akuntansi dengan anggota sebagai berikut. Yohanes Christine Felix Fernando sebagai penyaji 1, Sandrina Putri sebagai penyaji 2, Bakista Adia Lira sebagai penyaji 3, Cynthia Andira Felisa sebagai penyaji 4, Akta Christine sebagai penyaji 5, Istiana Sapitri sebagai penampung jawab pertanyaan. Adapun presentasi yang akan dipaparkan kelompok kami dengan judul artikel Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Digital dengan aplikasi teman bisnis untuk meningkatkan wawasan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Studi UMKM yang Ayah Memaya. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian presentasi kelompok kami. Yang pertama ada pendahuluan, penyampaian materi, diskusi tanya jawab, kesimpulan siang-siang makan nasi, lauknya pakai ikan asin. Kelompok kami akan presentasi, mohon untuk diperhatikan ya. UMKM merupakan salah satu pemegang pemeranan penting dalam sektor ekonomi di Indonesia. Keberadaan UMKM akan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia sendiri, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, UMKM mempunyai permasalahan sendiri, yaitu salah satunya ketidakmampuan membuat laporan pencatatan keuangan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, para UMKM seharusnya dapat memanfaatkan teknologinya yang sudah berkembang. Saat ini sudah banyak aplikasi yang bisa diunduh ke smartphone untuk melakukan pencatatan keuangan. Salah satunya adalah teman bisnis. Untuk memperefisienkan waktu, saya persilakan Yohanes Christine Felix Fernando sebagai penyaji 1. Kepada Yohanes Christine Felix Fernando, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Febriana Regita selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung aja kita masuk ke metode pelaksanaan. Di dalam metode pelaksanaan ini, kami akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap UMKM Yaya Mamaira. Kegiatan yang akan kami lakukan yaitu penerapan laporan pencatatan keuangan secara digital menggunakan aplikasi teman bisnis. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami menggunakan 5 sistematika. Yang pertama, tim kami akan membuat perencanaan tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya rencana, suatu kegiatan akan lebih terstruktur dan berjalan dengan baik. Rencana kegiatan PKM dibagi menjadi 6. Yang pertama itu kita akan membentuk tim. Yang kedua itu diadakan pertemuan dengan anggota tim untuk membahas mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga, tim kami akan melakukan kegiatan pengabdian apa yang akan dilakukan. Yang keempat itu akan menentukan hal apa saja yang dibutuhkan selama kegiatan pengabdian. Yang kelima, tim kami akan mencari mitra UMKM untuk dijadikan pengabdian. Yang keenam, sebelum dilakukannya pengabdian, satu anggota tim akan membuat janji terlebih dahulu dengan mitra. Yang kedua, survei lokasi, wawancara, dan identifikasi masalah. Pada tahap ini, tim kami akan mensurvei lokasi yang berada di Jalan Karet, Pengasinan, Sawangan, Depok. Setelah itu, kami akan melakukan wawancara untuk mengetahui masalah apa yang sedang dialami pelaku usaha. Ternyata setelah kami wawancara, masalah yang dialami oleh pelaku usaha yaitu masih melakukan pencatatan laporan keuangan secara manual, yaitu menggunakan buku catatan. Yang ketiga, tim kami akan memperkenalkan aplikasi teman bisnis untuk memudahkan UMKM dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Sekian pemaparan dari saya sebagai penyaji 1. Saya kembalikan lagi kepada moderator Febriana Regita. Baik, terima kasih kepada Yohanes Felix. Nih, gimana nih rekan-rekan semua? Ada Sandrina Putri sebagai penyaji 2. Kepada Sandrina Putri, saya persilakan.
Makasih kepada Febriana Regita telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan mengenai metode pelaksanaan. Nah, selanjutnya metode pelaksanaan yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan PKM. Nah, ini merupakan kunci atau inti dari kegiatan PKM yang kami lakukan. Nah, terbagi juga dalam tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu pemaparan materi. Nah, di sini kami memberikan materi atau informasi penting mengenai peran aplikasi teman bisnis dalam membuat pencatatan keuangannya secara digital. Tujuannya ini untuk meningkatkan wawasan si UMKM Mie Ayam Mamaira ini dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu pendampingan dalam menggunakan aplikasi teman bisnis. Nah, ini kita sebagai tim PKM mengajar dan mendampingi si pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dari cara mendaftar akun, memasukkan transaksi, sampai memasukkan data-data ke dalam aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ke tahapan diskusi. Nah, pada tahap ini kami melakukan sesi tanya jawab kepada pelaku usaha untuk memastikan apakah si pelaku usaha ini mengerti apa yang disampaikan oleh kami sebagai tim PKM. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, pada tahap ini kami melakukan evaluasi kegiatan PKM ini diperoleh dari tingkat keberhasilan si pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi teman bisnis, apakah terdapat kendala atau tidak. Nah, metode selanjutnya yaitu hasil kegiatan PKM. Nah, di sini merupakan hasil akhir dari kegiatan PKM yang kami lakukan. Adapun yang kita peroleh yang pertama yaitu UMKM Yaya Mama Ira dapat menggunakan aplikasi teman bisnis sebagai media pencatatan laporan keuangannya. Nah, yang kedua, UMKM Yaya Mama Ira bangga bisa berhasil membuat laporan keuangannya secara mandiri di smartphone miliknya. Nah, yang terakhir, kami sebagai mahasiswa Universitas Syahid dapat membuat paper jurnal untuk ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekian pemaparan dari saya sebagai penyaji 2. Saya akan kembalikan kepada moderator Febriana Regita. Terima kasih. Baik, selanjutnya kan Bakista Del. Baik, terima kasih kepada Febriana selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, kegiatan pengabdian ini dimulai dengan pemaparan materi mengenai pencatatan laporan keuangan. Sebelumnya, tim kami telah menyiapkan salindia yang disajikan secara singkat, padat, dan tentunya mudah dipahami. Tujuan kami dalam memaparkan ini untuk memberikan sedikit gambaran kepada pelaku usaha agar ia mendapat wawasan untuk mencatat laporan keuangannya melalui aplikasi teman bisnis. Yang kedua, kemudian kegiatan pengabdian ini dilanjut dengan pengenalan dari aplikasi teman bisnis sendiri, mulai dari cara mendaftar akun, memasukkan data usaha, hingga pengenalan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi teman bisnis. Nah, ini merupakan contoh dari fitur-fitur di dalam aplikasi teman bisnis. Ini merupakan fitur dari menambahkan persediaan barang dan dagang. Kemudian yang ini contoh fitur dari laporan laba dan rugi dan laporan arus kas. Sekian pemaparan dari saya sebagai penyaji 3, saya kembalikan ke moderator Febriana Regita. Baik, selanjutnya saya persilahkan Vidya Andira Felisa. Baik, kepada moderator saya ucapkan terima kasih untuk melanjutkan hasil dan pembahasan. Mengefisiensikan waktu, saya akan mulai. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang ketiga, yaitu diskusi dengan pelaku usaha. Dalam memastikan apakah pelaku usaha tersebut telah bisa menggunakan aplikasi teman bisnis ini untuk membuat laporan keuangannya, maka tim kami mengadakan sesi tanya jawab dengan pelaku usaha untuk membantu cara menggunakan aplikasi ini. Apakah pelaku usaha tersebut telah bisa memahami cara menggunakan aplikasi ini? Maka pelaku usaha bisa melihat hasil dan laporan keuangannya yang telah dilakukan secara lebih terperinci daripada dilakukan secara manual. Sehingga pelaku usaha juga bisa nih melihat apakah usaha yang sedang dijalankan mengalami keuntungan ataupun kerugian.
Selanjutnya, yang terakhir ada evaluasi. Pada tahap ini, tim kami memberikan waktu kepada pelaku usaha untuk bisa mengelola aplikasi ini secara mandiri, dengan tujuan agar tim kami juga bisa mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan yang telah dicapai oleh pelaku usaha setelah dilakukan pemaparan materi dan juga pendampingan aplikasi ini. Jadi, hasil yang bisa kita simpulkan dalam laporan ini adalah pelaku usaha mampu membuat laporan pencatatan keuangannya secara mandiri melalui aplikasi teman bisnis ini, sehingga aplikasi ini bisa memudahkan dalam membuat laporan keuangannya yang bisa diterapkan dalam menjalankan usahanya. Cukup sekian yang saya sampaikan tentang hasil pembahasan. Saya akan kembalikan kepada moderator Febriana Regita. Baik, selanjutnya saya persilakan Akta Christine sebagai penyaji 5 untuk memaparkan kesimpulan. Kepada Akta Christine saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Febriana Regita selaku moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan yang terdapat dalam kelompok akuntansi ini. Jadi untuk kesimpulannya sendiri adalah dengan menerapkan pencatatan keuangan berbasis digital melalui aplikasi teman bisnis dapat mempermudah UMKM dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan di dalam usahanya, serta menambah wawasan bagi pelaku UMKM sendiri dalam menggunakan aplikasi digital di era yang semakin modern sekarang ini. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah rekan-rekan semuanya, itulah presentasi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok akuntansi atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Nah, bagaimana nih rekan-rekan? Sangat tertarik dengan materi yang telah disampaikan kan? Kalau tertarik, dipersilahkan teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan. Jika bertanya atau ingin menambahkan saran, bisa dapat nilai tambah dari Bu Nanda sendiri. Izin bertanya dong. Ya, baik. Rosita, silakan. Perkenalkan, nama saya Rosita. Saya mau nanya, kenapa memilih aplikasi teman bisnis untuk pencatatan keuangannya? Makasih. Baik, terima kasih Rosita telah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan akan ditindaklanjutkan dengan kelompok saya, yaitu Istiana Safitri. Sebelumnya saya tampung dahulu pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Baik, Siska, silakan. Nah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Siska Rahayu. Di sini saya akan bertanya, apakah data usaha akan aman jika menggunakan aplikasi teman bisnis ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Siska Rahayu yang telah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan akan ditindaklanjutkan dengan teman saya, yaitu Istiana Safitri. Kepada Istiana Safitri, sudah selesaikan untuk menjawab pertanyaannya? Sudah. Terima kasih kepada Febriana Regita yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Rosita dan Saudara Siska. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudara Rosita. Kenapa memilih aplikasi teman bisnis untuk pencatatan keuangannya? Jawabannya, karena aplikasi ini lebih mudah untuk digunakan pelaku usaha yang istilahnya kurang mahir pakai handphone. Fitur-fiturnya mudah dimengerti karena cara memasukkan transaksi hampir sama di setiap macam transaksinya. Dan laporannya, laba atau ruginya serta lebih terperinci, lebih jelas. Pertanyaan dari Siska, apakah data usaha akan aman jika menggunakan aplikasi teman bisnis? Jawabannya, data usaha akan aman. Karena setelah memasukkan data-data usaha, kita diminta untuk membuat PIN untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Dan aplikasi teman bisnis ini juga tidak bisa berada dalam 2 perangkat. Jadi bakal aman banget buat pemula. Sekian jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudari. Untuk selebihnya saya kembalikan ke Febriana Regita selaku moderator. Oke, bagaimana Rosita Eka dan Siska Rahayu atas jawaban dari kelompok saya? Sudah bisa kan menjawab pertanyaan dari saudari? Sudah mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, selesai presentasi artikel yang telah dipaparkan oleh kelompok kami,
yang pada kita laksanakan pada siang hari ini. Sebelum kami membentuk presentasi kami, saya akan menyimpulkan bahwa dalam dunia bisnis UMKM sangat memerlukan adanya laporan catatan keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah canggih, para pelaku usaha dapat memanfaatkannya untuk membuat laporan keuangan secara digital. Dengan menggunakan aplikasi secara digital, tentunya data-data yang telah diisi akan tetap aman. Baiklah teman-teman semuanya, saya moderator kelompok kami. Saya Febriana Regita pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.